Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi laki-laki. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kalian diminta untuk mempelajari beberapa buku teks yang sudah disarankan. Nah, dalam presentasi ini saya hanya akan memaparkan secara umum sehingga kalian bisa memahami konsep sistem reproduksi laki-laki ini secara utuh. Tetapi tentu saja akan masih kurang sehingga disarankan untuk membaca pada buku teks tersebut. Silahkan pilih salah satu saja. Saya sangat menyarankan untuk membaca Sherwood. Mungkin akan ada perbedaan dengan apa yang saya jelaskan di sini, itu mungkin karena saya mengambil dari berbagai sumber dan saya juga memperhatikan video yang saya ambil. Oke, ini adalah referensi yang saya sarankan sebelumnya. Mudah-mudahan baik sebelum maupun sesudah video ini kalian sudah membaca ini, sehingga nanti pada saat nanti kita ketemu, kita tinggal memperdalam apa yang harus kita bahas di sistem reproduksi laki-laki ini. Baik, pertama kita akan membahas tentang struktur fungsional sistem reproduksi laki-laki. Kita akan membahas tentang anatominya, tetapi anatomi yang terkait secara fungsional saja. Baik, kalian bisa mendapatkan video ini seperti tertera pada bagian bawah layar ini. Saya akan menjelaskan. Video ini merupakan saya ambil dari University of Oklahoma, dari sebuah channel YouTube namanya Janux. Kalian bisa menemukan banyak video fisiologi di sana. Oke, kedepannya saya akan banyak menggunakan video ini, tetapi tidak terbatas pada channel tersebut saja. In this video, we will focus. Kita akan belajar tentang anatomi fungsional sistem reproduksi laki-laki. Di dalam pembelajaran ini kalian mungkin akan mengingat kembali bahwa ini adalah anatomi sistem reproduksi laki-laki. Saluran itu disebut sebagai vas deferens, kemudian ada penis di sana, ada testis, ada skrotum, ada kelenjar bulbo-urethralis, kelenjar prostat, kelenjar vesicula seminalis, dan ini mungkin sudah kalian pelajari di anatomi. Kita akan membicarakan fungsinya satu persatu. Nah, testis ini adalah tempat produksi sperma. Di testis itu sendiri itu terdapat saluran-saluran seperti yang kalian lihat di sini. Di sini ada saluran-saluran yang berbentuk spiral. Saluran-saluran ini disebut sebagai tubulus seminiferus. Di dalam saluran tersebutlah diproduksi sperma ini. Di dinding saluran, kalau kita lihat, kalau saluran itu kita potong secara transversal, maka saluran ini akan terlihat adanya sel-sel yang menjadi dinding tubulus seminiferus. Sel-sel ini disebut sebagai sel Sertoli. Kita lihat di sini bahwa di dalam lumen tubulus seminiferus ini ada sperma. Sel Sertoli inilah yang nanti akan memproduksi sperma. Dan di dalam antar dari sel-sel Sertoli ini ada namanya tight junction atau suatu bagian yang menyempit. Suatu hubungan yang menyempit di sini. Ini akan sangat punya kegunaan tersendiri. Di luar daripada tubulus seminiferus ini terdapat sel Leydig yang berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Nah, kita punya kesepakatan bahwa kalau nanti kita melihat di bagian luar daripada tubulus seminiferus ini, maka kita sebut sebagai kompartemen basal. Ini ada kekeliruan sedikit, sedangkan di bagian yang mendekati ke lumen disebut sebagai kompartemen lumenal. Kalau kita lihat di kompartemen basal ini, maka nanti kita akan melihat produksi sperma itu akan dimulai dari kompartemen basal menuju ke kompartemen lumenal. Kompartemen lumenal ini itu disitulah nanti disimpannya sperma. Sel-sel yang ada di testis ada sel Leydig, nama lainnya ada sel interstisial, sebutan lainnya, fungsinya mensekresikan testosteron. Sedangkan sel-sel Sertoli atau jenis sel epitel itu untuk mendukung perkembangan sperma. Jadi bukan untuk spermatogenesis itu sendiri. Kemudian ada sel water polos, gunanya untuk peristaltik, yaitu mendorong sperma di dalam tubulus seminiferus sehingga nanti bisa keluar pada saat tertentu, pada saat-saat di mana nanti terjadi rangsangan. Nah, sekarang di testis itu sendiri, sperma itu pada dasarnya dia akan berada di dalam tubulus seminiferus. Lalu kemudian kalau itu terus diproduksi
maka tentu saja akan memenuhi seluruh tubuh spermiferus ini sampai suatu bagian yang berhubungan dengan epididymis disebut sebagai retetestis. Nah, retetestis ini masuk ke dalam struktur yang disebut epididymis. Epididymis ini disebut sebagai ductus efferent. Dan sampai akhirnya dia keluar dari epididymis yang disebut sebagai bagian yang disebut sebagai vas deferens. Nah, itu akan terus diproduksi dan akan terus disimpan di sana, tetapi belum dikeluarkan. Nah, karena ini terus diproduksi, kalau misalnya dia tidak dikeluarkan, maka sperma akan mati sendiri dan akan diresorpsi, diserap di dinding ini. Nah, sampai memenuhi sampai dengan ujung dari vas deferens. Di ujungnya ada ductus ejaculatorius, lokasi tempat penampungan sementara, sedangkan sebelumnya ada vesicula seminalis yang membentuk cairan semen. Dan di sini juga ada kelenjar prostat, sedangkan di sini nanti bergabung dengan uretra. Ya, di uretra ini juga bermuara saluran dari kelenjar bulbo-uretralis. Nah, nanti berfungsi untuk melumasi daripada uretra ini. Nanti kita akan mempelajari tentang mekanisme ejakulasi ini pada video berikutnya. Nah, kelenjar-kelenjar tambahan atau kelenjar aksesorius itu ada vesicula seminalis. Dia mensekresikan cairan yang bersifat basa yang mengandung fruktosa, enzim, dan prostaglandin. Nah, tujuan daripada cairan yang bersifat basa ini adalah untuk menetralkan kondisi daripada saluran reproduksi perempuan yang bersifat asam. Nah, kita juga di sini ada fruktosa. Fruktosa ini adalah untuk memberikan energi bagi sperma. Sperma ini penting memerlukan energi karena sperma bergerak. Prostaglandin sendiri itu menimbulkan satu motilitas dan mempertahankan sperma. Kemudian kelenjar prostat itu mensekresikan suatu cairan yang mengandung sitrat, itu juga sebagai salah satu sumber energi bagi sperma. Dia juga mensekresikan enzim untuk memecah semen ketika berada di saluran reproduksi perempuan. Karena pada dasarnya sperma itu belum bergerak, belum motil, belum menggerakkan ekornya. Sampai nanti bekuan semen ini dipecahkan oleh enzim dan itu baru bereaksi setelah di saluran reproduksi perempuan. Kemudian ada kelenjar bulbo-uretralis ini mensekresikan cairan yang sifatnya viscous atau padat. Nah, kalau kita lihat lagi, mohon maaf saya kembalikan lagi. Nah, ini cairan ini mengandung mukus. Mukus ini nanti memiliki banyak fungsi. Pada dasarnya suatu sel itu memerlukan suatu kondisi yang lembab, maka mukus ini sebenarnya untuk mempertahankan hal tersebut. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang spermatogenesis. Di dalam spermatogenesis ini saya masih menggunakan video yang bisa kalian lihat di link ini, link yang ada di bawah ini. Sekarang kita akan lihat bagaimana proses pembentukan sperma itu sendiri. Ini merupakan satu proses yang penting. Karena di sini kita akan tahu bahwa sperma itu disebut juga sebagai gamet perempuan. Gamet ini artinya bahwa ini adalah sel reproduksi, sel seks laki-laki. Mohon maaf, laki-laki. Nah, disebut juga sebagai spermatozoa. Jadi kalau sperma dengan spermatozoa, pada dasarnya sperma adalah kumpulan dari spermatozoa. Atau dengan kata lain, sperma ya spermatozoa. Spermatozoa itu memiliki 3 bagian. Ada bagian kepala, bagian lehernya, dan bagian ekor. Di bagian kepala itu ada nukleus seperti hal sel-sel lainnya. Dan ini mengandung kromosom. Nah, kromosom itu ada kromosom somatik dan ada kromosom seks. Pertanyaannya, berapakah jumlah kromosom somatik dan seks pada sperma? Coba sekarang Anda ingat kembali. Nah, kita ingat bahwa sperma itu sifatnya haploid. Haploid artinya bahwa kalau ada total 46 kromosom atau 22 pasang, maka sperma hanya setengahnya, yaitu 22, bukan pasang, tapi 22 buah kromosom somatik dan 1 kromosom seks. Dan di akrosom di ujungnya ini, itu nanti dia terdapat enzim yang berfungsi untuk proses fertilisasi, yang nanti akan kita jelaskan sedikit pada video terakhir. Nah, kemudian ini ada bagian mitokondria. Nah, maaf, bagian leher di mana di dalamnya itu terdapat mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel yang kita kenal untuk memproduksi energi atau ATP. Nah, energi ini digunakan nanti untuk menggerakkan bagian ekor, di mana bagian ekor ini
disebut juga sebagai flagellum. Flagel itu adalah suatu alat gerak di mana nanti cara bergeraknya adalah dengan cara mencambuk. Makanya dia disebut sebagai bergerak dengan whip-like motion. Nah, kalau kita gerakan mencambuk ini akhirnya mendorong sperma itu maju ke depan. Jadi pada dasarnya sperma akan terus maju ke depan saja. Nah, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Jadi pada awalnya produksi sperma ini akan dibantu oleh sel Sertoli tadi. Sel Sertoli ini merupakan dinding daripada tubulus seminiferus. Kalau kita lihat sini lumina, di sini sebelah basal, ingat kembali bagian kompartemen basal, kompartemen lumina. Kemudian nanti produksi sperma itu di antara dua sel Sertoli. Ya, kita lihat di bagian tengah sini. Jadi keberadaan sel itu terdapat di antara dua sel Sertoli. Nah, sel yang pertama sebelum berbentuk ini disebut sebagai sel germinal. Kalau pada laki-laki sperma germinal itu adalah spermatogonia. Kalau pada perempuan oogonia. Spermatogonia ini ada 2 N, artinya apa? Tadi kalau ada 22, itu 22 pasang, 22 kali 2. Atau 44 kromosom somatik. Dan sepasang yang kromosom seks. Kemudian ada bagian tight junction di sini. Ya, di bagian tight junction ini nanti akan dilalui pada tipe spermatosit tertentu. Nah, spermatogonia ini akan melakukan mitosis. Nah, mitosis itu artinya bahwa dia membelah diri menjadi 2. Jumlahnya spermatogonia ini itu jumlahnya tertentu pada saat laki-laki dilahirkan. Tapi ketika nanti dia mengalami pubertas, maka dia akan mengalami mitosis. Dan mitosis ini akan terus terjadi sampai kapanpun, artinya tanpa batas. Sampai tua, hanya nanti pada saat tua akan menurun tapi masih ada, tidak seperti perempuan. Nah, mitosis ini ketika terjadi mitosis, dia akan berubah menjadi disebut sebagai spermatosis primer. Di mana spermatosis primer ini masih memiliki kromosom yang diploid atau 2 kali 23 ya, 22 somatik, 1 kromosom seks. Nah, berarti pada saat dia bermitosis itu ya tetap diploid, tetapi pada saat dia dari spermatosis primer ke sekunder itu terjadi meiosis. Meiosis ada 2 tahap. Pada saat meiosis pertama dia sudah menjadi haploid. Kemudian terjadi meiosis kedua, maka dia menjadi spermatid. Ini juga haploid. Ya, pada saat spermatid ini dia terjadi pematangan sehingga dia memiliki ekor atau flagellum tadi yang disebut sebagai spermatozoa. Nah, proses pembentukan sperma itu saya simpulkan bahwa dari spermatogonia yang diploid bermitosis menjadi spermatosis primer yang diploid, masih diploid, kemudian meiosis pertama menjadi spermatosis sekunder, kemudian meiosis kedua menjadi spermatid, kemudian matang menjadi spermatozoa. Ya, tadi saya koreksi ya, spermatosis primer itu ternyata masih diploid. Ada kesalahan tadi. Coba nanti dicek lagi di buku teks. Tapi seingat saya memang spermatosit primer itu masih diploid. Nah, di lumen inilah nanti akan terdapat, kalau dia sekali ejakulasi, sekali keluar, itu terdapat dari 50 sampai 500 juta. Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya. Video berikutnya sebenarnya saya ambil dari sebuah video tentang respon seksual laki-laki, di mana salah satunya, mungkin maksud saya beberapa diantaranya adalah mekanisme ereksi dan ejakulasi. Tetapi ini tidak hanya ini sebenarnya. Ada juga yang disebut sebagai fase emisi. Nah, tetapi sesuai dengan kebutuhan kalian, maka kalian perlu mengerti tentang fase ereksi dan ejakulasi ini. Oke, saya simpulkan lagi. Tadi kita sudah belajar beberapa hal tentang sistem reproduksi. Pada video ini juga sebenarnya dilakukan review ya, diingat kembali bahwa ada video-video sebelumnya yang perlu dipelajari. Ya, tadi kita sudah belajar tentang anatomi fungsional. Kita belum belajar sebenarnya tentang regulasi hormon. Kita akan ada pertemuan khusus untuk ini. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pembentukan sperma. Nah, sekarang kita belajar tentang respon seksual pada pria. Nah, respon seksual pada pria itu ditentukan oleh sistem saraf otonom ya, melalui refleks tertentu ya. Dan fasenya ada 3, yaitu fase ereksi, emisi, dan fase ejakulasi. Kita akan fokus pada ereksi dan ejakulasi. Tapi saya akan jelaskan sedikit tentang emisi. Ereksi itu dia
didominasi oleh sistem saraf parasimpatis, sedangkan sisanya didominasi oleh saraf simpatis. Jadi ingat kembali tentang sistem saraf parasimpatis. Nah, pada dasarnya nanti kalau ada suatu rangsang mekanis pada penis, maka nanti itu akan memberikan suatu sinyal eksitasi. Demikian pula ketika seseorang tersebut, seorang laki-laki bersenggama, maka dari otak pun juga sebenarnya ada sinyal eksitasi ke medula spinalis. Kemudian dari dua sinyal tersebut, baik mekanis maupun dari otak, itu akan menurunkan aktivitas simpatis tetapi meningkatkan parasimpatis. Nah, ini kita ingat kembali bahwa ganglionnya terdapat di sekitar medula spinalis. Ya. Lalu kemudian dua penurunan simpatis dan peningkatan parasimpatis ini pada akhirnya nanti akan punya efek terhadap arteriola, salah satunya terhadap arteriola di jaringan erektil. Ingat, efek simpatis parasimpatis juga terjadi pada organ-organ lain. Nah, apa yang terjadi? Efek parasimpatis itu jika mendominasi pada arteriola di jaringan penis, jaringan erektil, maka akan terjadi relaksasi dari otot polos. Otot polos ini, otot polos yang ada di arteri di penis. Nah, di arteriolanya itu kalau dia melebar otomatis maka peningkatan aliran darah ke dalam penis. Nah, peningkatan aliran darah ini meningkatkan volume sekaligus meningkatkan tekanannya. Akhirnya tereganglah penis. Nah, peneregangan penis itu akan justru menghambat atau menekan daripada vena yang ada di gini. Jadi arteri itu dia letaknya itu kalau di penis itu tepat di tengah-tengah. Sedangkan venanya itu di pinggirnya, jadi lebih mendekati kulit. Pada saat dia mengembang, maka vena yang mendekat lebih ke superficial tadi akan tertekan oleh dari pengembangan jaringan erektil yang di sebelah dalamnya. Ya. Kemudian kalau dia tertekan, maka berarti keluaran darah, artinya darah keluar daripada penis tersebut melalui vena itu menjadi berkurang, dan ini kondisi ini itu justru memicu peningkatan aliran darah. Ya, jadi justru menjadi suatu positive feedback, dan ini akan terus terjadi sehingga penis menjadi sangat keras. Nah, maka kita lihat lagi bahwa semua ini tuh tidak hanya dari dua simulasi ini, masih ada hal lain. Ketika terjadi respon saraf simpatis, maka saraf simpatis selain menyebabkan relaksasi otot polos, juga menyebabkan pelepasan daripada nitrat oksida. Nitrat oksida ini itu menambah efek untuk terjadinya relaksasi, karena memang nitrat oksida itu berefek untuk melemaskan daripada otot polos. Tapi ini terjadi secara lokal di arteriola pada penis. Nah, yang menarik, mungkin kita akan mendengar beberapa obat seperti Viagra atau Cialis yang fungsinya dia menyediakan bahan untuk menghasilkan nitric oxide ini. Tapi pada dasarnya tidak hanya nitric oxide yang terdapat di penis. Sehingga kalau dia relaksasi arteriola di penis tersebut, maka aliran darahnya akan meningkat. Nah, inilah akan menyebabkan satu ereksi. Nah, itu tadi adalah mekanisme ereksi. Secara singkat, emisi pada respon terhadap rangsang mekanis. Ya, yang kalau rangsang mekanis itu artinya rangsang sentuhan pada penis. Nah, kalau ini terus berlanjut, ya, maka dari ereksi ini akan mulai masuk pada fase emisi. Pada saat fase emisi, aktivitas saraf awalnya didominasi oleh peningkatan saraf parasimpatis, mohon maaf. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, kita mulai dari parasimpatis pada fase ereksi tadi, lama-kelamaan kita tahu pada proses bersenggama itu akan semakin meningkatkan simpatis, ya, sehingga nanti akan ada pergeseran dari parasimpatis ke simpatis. Nah, simpatis ini dalam proses perjalanannya akan menyebabkan kontraksi epididymis, vas deferens, dan ductus ejaculatorius, sehingga mendorong sperma itu semakin kuat.
Tetapi ingat bahwa di ujung daripada vas deferens ini terdapat sphincter. Sphincter itu menutup. Jadi meskipun dia dorong, dia belum keluar. Nah, sekresi daripada, kemudian dia juga meningkatkan sekresi. Ingat, sifatnya juga kalau pada vesicula seminalis dan prostata justru meningkatkan sekresi. Sehingga volume ini akan semakin besar. Pada intinya, selama proses emisi ini terjadi pergerakan daripada semen. Semen adalah sperma atau spermatozoa ditambah dengan cairan yang dihasilkan semen vesicula seminalis dan prostat. Nah, ini akan terus memenuhi. Beberapa semen ini bahkan sudah ada yang keluar melalui masuk ke dalam uretra. Tetapi sebagian besar sperma belum. Tapi ada sebagian kecil sperma yang sudah keluar sebenarnya sebelum ejakulasi itu. Jadi pada dasarnya pada proses ini, maka seseorang yang bersenggama meskipun belum keluar, di cairan pertama yang keluar, semen ini atau kalau kita Islam itu sebut sebagai wadah, nah itu sebenarnya sudah mengandung sperma dan berpotensi untuk menimbulkan kehamilan meskipun belum terjadi ejakulasi. Oke, kita akan lanjut ke fase berikutnya. Setelah emisi, kita akan masuk ke fase ejakulasi. Nah, ejakulasi ini merupakan juga sama seperti emisi, merupakan respon terhadap rangsang mekanis. Jadi, kalau tadi kita lihat proses ereksi itu tidak hanya rangsang mekanis, kadang-kadang dari otak itu kalau sudah mengirim sinyal secara tak sadar itu bisa menyebabkan ereksi. Sehingga ereksi itu sebenarnya bisa terjadi tanpa bisa dikontrol oleh laki-laki. Jadi laki-laki tidak bisa mengontrol ereksi. Tetapi proses itu bisa terjadi secara otomatis bila rangsang itu terjadi misalkan bukan rangsangan sentuhan, tapi hanya rangsangan visual. Nah, tapi di otak kita itu akan mengirim sinyal ke penis untuk terjadi ereksi. Tapi ereksi ini tidak bisa ditahan oleh laki-laki. Nah, ketika terjadi senggama, itu ada proses pergesekan antara kulit penis dengan vagina perempuan. Nah, proses ini itu sebenarnya akan menyebabkan terjadinya emisi tadi dan terjadinya ejakulasi pada akhirnya. Nah, respon terhadap rangsang mekanis ini, bagaimana kok bisa menjadi ejakulasi itu karena adanya proses aktivitas peningkatan saraf simpatis. Oke, ini saya klik terus ya, jadi dia lanjut. Oke, nah ketika terjadi peningkatan saraf simpatis, maka akan merangsang terjadi kontraksi daripada otot polos di uretra dan pada otot skelet pada basal penis. Kalau kita lihat di penis itu kan ada bagian pangkalnya atau radix. Nah, di bagian pangkal itu ada sebuah otot. Coba kalian cari di anatomi. Ada dua otot paling tidak di penis itu. Ada satu otot yang berada di pangkal. Coba kalian cari coba ingat kembali di anatomi ya. Dan kalau itu kontraksi maka ereksi itu kalau terjadi ereksi itu pada dasarnya penis itu akan menuju, kalau normalnya adalah menuju ke atas dan menuju ke depan. Jadi dia menuju ke atas dan menuju ke depan. Bisa ke atas itu karena ada kontraksi dari muskul otot skelet yang ada di pangkal penis tadi. Nah, dan dia juga akan merangsang penutupan sphincter uretra. Kita lihat di gambar pertama tadi bahwa sphincter uretra itu kan bahwa saluran vas deferens itu pada akhirnya akan bersatu dengan uretra. Kalau uretra itu kan tempat normal, biasanya kan tempat keluarnya urin. Nah, kalau dia terjadi ejakulasi, maka urin itu kan tidak boleh sama-sama keluar. Nah, karena itu pada saat terjadi ejakulasi, itu sphincter uretra akan tertutup. Tapi sebaliknya, sphincter di ductus ejaculatorius itu akan terjadi relaksasi. Ketika mencapai satu titik tertentu, dia akan terjadi relaksasi. Sehingga terjadilah pengeluaran sperma. Jadi karena terus terjadi kontraksi, terus terjadi peningkatan dorongan daripada semen tadi, sehingga pada akhirnya dia menembus daripada sphincter yang ada di ductus ejaculatorius sehingga dia keluar. Nah, ditambah dengan kontraksi dari vesicula spinalis itu akan pengeluaran sperma itu akan deras tapi begini. Jadi dia akan muncrat dan itu terjadi secara intermittent. Jadi putus-putus.
ya. Dan nanti kalau sudah menikah akan tahu lah bagaimana ya. Mungkin sekarang lagi ketawa-ketawa habis lagi mendengar video ini ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke berikutnya. Yang terakhir adalah bagaimana sebenarnya spermatozoa itu bergerak di tuba falopi, kemudian dia menembus ovum. Ya, ini kita akan sedikit menyinggung tentang bagian fertilisasi, tapi nanti kita akan ulang lagi fertilisasi itu di pertemuan khusus untuk itu. Baik, fertilisasi ini memang videonya saya ambil dari video fertilisasi, tapi kita tidak membahas tentang fertilisasinya. Kita akan membahas tentang bagaimana sperma itu bergerak, lalu kemudian akhirnya dia bisa menembus ovum. Ya, ini beberapa kita lewati saja. Oke, fertilisasi itu terjadi di tuba uterina. Jadi normalnya terjadi di tuba uterina, bukan di rahim, bukan pula di fimbriae. Nanti kita bahas tentang saluran reproduksi perempuan, tapi mungkin sudah tahu di anatomi ya. Nah, jadi bukan terjadi di vagina, bukan pula, tapi dia terjadinya itu normalnya di tuba uterina. Apabila di luar itu biasanya terjadi kehamilan di luar rahim, atau bisa juga sebenarnya terjadi pembuahan itu di tuba uterina, tapi kemudian dia tidak bergerak, harusnya bergerak sampai ke rahim, dia tidak bergerak sehingga kehamilannya terjadi di kehamilan di tuba uterina, juga bisa seperti itu. Tapi pada dasarnya fertilisasi terjadi di tuba uterina. Nah, kemudian sperma itu pada dasarnya harus diadaptasi ya di saluran reproduksi perempuan dalam 5 hari sebelum ovulasi. Ada beberapa teori, ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa sperma itu, yang paling banyak sebenarnya sperma itu bisa hidup selama 2 hari, tapi ada yang mengatakan di saluran reproduksi itu sampai 5 hari. Nah, jadi kalau seseorang itu seorang perempuan belum subur, kalau kemudian sudah ada sperma di sana, itu sperma itu kadang bisa hidup bisa sampai 5 hari. Tapi secara rata-rata 2 hari. Tetapi ingat bahwa oosit sekunder yang bisa dibuahi itu, yaitu oosit sekunder atau sel telur pada perempuan yang bisa dibuahi itu hanya tersedia untuk dibuahi itu selama 2 hari saja. Ya. Nah, jadi mungkin perbedaan pendapat itu karena ini ya, jadi karena oosit sekunder ini pada dasarnya tersedia 2 hari saja untuk dibuat. Tapi sperma sendiri itu kalau dalam saluran reproduksi perempuan itu bisa bertahan sampai 5 hari. Nah, sperma ini pada awalnya dia tidak mampu membuahi, jadi dia perlu dilakukan namanya kapasitasi. Kapasitasi inilah dia membuat dia akhirnya mampu dibuahi. Dan kapasitasi ini artinya adalah bahwa ekor sperma itu bisa bergerak. Jadi dia belum bisa bergerak ketika di saluran laki-laki. Tapi ketika dia masuk ke dalam vagina, dia mulai terjadi reaksi yang membuat dia bisa bergerak. Jadi dia belum bergerak ketika di dalam, ketika dia keluar baru dia bergerak. Tapi ketika dia di dalam saluran reproduksi laki-laki itu dia tidak bergerak lagi loopnya. Dan ini menyebabkan perubahan pergerakannya juga menyebabkan membran plasmanya berubah, sehingga nanti di ujungnya ini itu akrosomnya ini nanti bisa digunakan untuk menembus sel telur atau ovum. Oke. Nah, kalau pada saat terjadi ovulasi itu adalah puncak dari proses pematangan oosit, maka oosit sekunder itu akan keluar. Dan dia akan dibawa oleh tuba uterina. Di sini ada silianya, ini menggerakkan daripada oosit sekunder sendiri. Nah, ketika dia tersedia di sini 12-24 jam itu dia siap untuk dibuahi. Tapi kalau sudah di sini kemungkinannya sedikit untuk dibuahi. Jadi dia di sini saja kesempatannya. Sperma masuk melalui vagina, lalu kemudian dia berenang sampai akhirnya dia ketemu dengan sel telur atau oosit sekunder tadi. Nah, beginilah sebenarnya pergerakannya itu, dia bergerak di tuba uterina ini melawan arus. Semakin dia ke ujung di sini, itu arus, di sebenarnya ada cairan. Di cairan tersebut, jadi kalau di sini itu ada cairannya sebenarnya. Nah, di cairan di sini itu dialirkan oleh ada silia. Silia itu seperti tonjolan-tonjolan di sini seperti rambut yang geraknya itu mengayuh dari sini keluar. Sehingga cairan itu cenderung mengalir keluar. Sperma ketika dia masuk di sini, dia harus melawan arus itu. Jadi pada saat inilah kemampuan motilitasnya itu semakin bergeraknya semakin cepat. Oke?
Sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah ketika dia mencapai oosit sekunder, maka ada beberapa sperma yang mencapai di sana. Ketika ada sperma yang mencapai di sini, ada beberapa, lalu kemudian ada satu yang kita ambil misalnya satu, bagaimana dia bisa masuk, maka nanti di ujungnya ini yang disebut sebagai akrosom ini, itu akan mulai serangkaian reaksi untuk dapat menembus daripada oosit sekunder ini. Oke. Nah, ketika terjadi reaksi akrosom, ketika dia menempel terjadi reaksi akrosom, maka dikeluarkanlah suatu enzim, di mana enzim ini itu akan digunakan untuk melubangi daripada zona pellucida ini. Ya, ada yang menyebut kalau dia sudah masuk, maka zona pellucida ini akan mengeras sehingga sperma lain nggak bisa masuk. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa kalau dia masuk, sperma yang lain masih bisa masuk. Tetapi ketika dia mencapai di lapisan ini dan dia masuk, maka seketika zona pellucida akan mengeras sehingga sperma tadi tidak bisa masuk sampai ke dalam. Dia hanya terjebak di lapisan ini saja. Nah, maka ini akan mencegah adanya polispermia, artinya banyak sperma yang membuahi satu ovum, sehingga memang hanya ada satu sperma yang membuahi satu ovum. Nah, sperma ini kemudian akan dibawa masuk ke dalam sitoplasma daripada oosit sekunder tersebut, kemudian terjadilah pengerasan daripada zona pellucida sehingga mencegah polispermia. Ya, nah kita ingat kembali bahwa di oosit tersebut juga mengalami suatu pembelahan sehingga menjadi haploid. Ya, pada dasarnya sperma ini adalah haploid. Jadi 1M atau M. Nah, M satunya lagi itu berasal daripada sel sperma. Sehingga kembali zigot hasil dari pembuahan itu yang akan menjadi janin itu kembali berawal dari satu sel yang memang juga diploid. Oke, kita tidak akan membahas ini karena ini akan ada di pertemuan berikutnya. Ini kan sangat menarik sekali karena proses ini merupakan proses terjadinya kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat buat kalian. Nah, nanti di pertemuan kita saya akan mulai satu pembelajaran yang akan melibatkan kalian secara aktif. Jadi secara gambaran besarnya kalian mungkin saja saya minta untuk maju ke depan secara acak untuk menjelaskan video yang saya jelaskan tadi, sehingga kalian bisa mengulang-ulang kalau belum paham video yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya ini adalah tugas bacanya. Kalian bisa baca untuk sistem reproduksi perempuan. Bisa kalian lihat slide-nya. Saya akan masukkan slide-nya ini menyusul. Nanti kalian bisa download slide-nya untuk slide yang bersifatnya untuk bacaan. Ya. Jadi bukan untuk video. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.